Bapak Ibu calon guru penggerak, bagaimana kabarnya? Semoga baik selalu. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu pernah melihat murid-murid yang mampu membawakan diri di antara teman-temannya? Mereka tidak hanya bisa bercandaria secara sehat, tapi mereka juga bisa menunjukkan empati terhadap perbedaan yang terjadi di antara dirinya dengan teman-temannya. Saya yakin pasti ada di antara murid-murid kita yang berperilaku seperti itu. Kita sebagai guru tentu senang memiliki murid-murid seperti itu. Di kesempatan lain, mungkin Bapak Ibu juga pernah membimbing murid yang mengalami kekecewaan atau kegagalan. Namun mereka mampu bangkit kembali dalam waktu yang relatif cepat. Lalu berani mengambil langkah baru dan fokus pada tujuannya. Murid seperti itu tentu sangat membahagiakan. Nah, jika kita perhatikan lebih dalam lagi, kita bisa menemukan bahwa tipe-tipe murid seperti itu biasanya memiliki pembawaan yang relatif gembira, tenang, dan fokus dalam melakukan berbagai kegiatannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, sebagai pendidik, kita memiliki kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan berbagai kompetensi sosial emosional murid melalui pendekatan berkesadaran penuh dalam proses pembelajaran sepanjang hari di sekolah. Dalam video ini, kita akan membahas latihan berkesadaran penuh dan bagaimana pendekatan berkesadaran penuh dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu berkesadaran penuh. Menurut Kabat-Zinn, seorang profesor kedokteran berkebangsaan Amerika, kesadaran penuh atau mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian penuh pada apa yang dilakukannya saat itu, didorong oleh rasa ingin tahu dan kepedulian. Contoh, pada saat murid mendengarkan dengan penuh perhatian pada gurunya yang sedang mendongeng, dan murid tersebut dipenuhi rasa ingin tahu dan kepedulian yang tinggi pada cerita tersebut. Sebenarnya dapat dikatakan murid tersebut sudah berada pada kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Memang tidak mudah untuk mencapai kondisi ini. Namun kabar baiknya, kesadaran penuh dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai latihan dan kegiatan pembelajaran. Latihan berkesadaran penuh dapat membantu diri kita untuk bersikap lebih reflektif, baik dalam kondisi tenang maupun ketika kita merasa cemas dan stres. Latihan yang konsisten akan memperkuat hubungan sel-sel syaraf atau neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Selanjutnya kita akan simak 2 contoh latihan dasar mengembangkan kesadaran penuh. Yang pertama adalah latihan bernapas dengan sadar. Kita belajar menyadari napas atau mindful breathing. Latihan ini dapat dilakukan sebelum kita memulai atau setelah menyelesaikan sebuah kegiatan. Dalam latihan ini kita belajar untuk menyadari napas yang masuk dan keluar dari hidung. Kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ini dapat membangun ketenangan dan meningkatkan fokus kita. Untuk mempelajari lebih lanjut latihan bernapas dengan sadar, Bapak Ibu dapat menyimak video tutorial bernapas dengan sadar. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha
Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Yang kedua adalah latihan berjalan dengan sadar atau mindful walking dan kepekaan kelima indera. Latihan ini diawali dengan memfokuskan perhatian sepenuhnya pada telapak kaki yang menapak, gerakan kaki saat menyayunkan langkah, dan menjaga keseimbangan tubuh saat berjalan. Setelah itu, mulailah memberi perhatian pada berbagai hal yang kita lewati pada waktu berjalan. Bisa pada pemandangan awan biru, hijaunya pepohonan, orang-orang yang kita temui, atau detil-detil kecil yang biasanya kita lewati begitu saja. Rasakan juga segarnya udara yang kita hirup. Mulailah mendengarkan suara-suara alam seperti kicauan burung, gesekan dedaunan, hembusan angin sepoi-sepoi, dan rasakan juga hangatnya sinar matahari dan hembusan angin sejuk yang menyentuh kulit. Seperti latihan menyadari napas, latihan berjalan dengan sadar ini dapat membantu mengembangkan rasa tenang sekaligus meningkatkan kepekaan kelima indera. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh bagaimana menerapkan pendekatan berkesadaran penuh dalam berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertama, kesadaran diri. Pada waktu seseorang menghadapi tugas yang kompleks atau menantang, teknik menyadari napas dengan cara menarik napas secara pelan dan dalam dapat digunakan. Kemudian, rasakan apa yang terjadi dalam diri kita pada saat itu dengan rasa ingin tahu, tanpa melabel hal tersebut baik atau buruk, dan rasakan kepedulian yang tinggi. Dalam hal ini, kita mencoba untuk memiliki kesadaran mengenai apa yang terjadi pada diri kita. Dengan cara ini, meskipun kita berada pada situasi yang menantang, kita bisa menjadi lebih tenang. Ketenangan ini akan membantu kita memahami apa yang sedang kita rasakan saat itu dengan lebih jelas. Harapannya, kita kemudian dapat memberikan respon yang lebih tepat pada situasi yang sedang kita hadapi. Kedua, yaitu pengelolaan diri. Latihan berkesadaran penuh juga dapat membantu melepaskan ketegangan dan mengaktifkan syaraf parasimpatik yang membuat tubuh berada dalam fase istirahat dan mencerna. Teknik ini akan membantu kita mengelola kondisi diri kita. Pada saat kita mempraktekkan teknik tersebut, maka detak jantung yang tadinya cepat bisa melambat dan menurunkan tekanan darah. Tubuh menjadi lebih rileks. Perasaan menjadi lebih tenang. Kondisi ini akan membantu kita mengembalikan fokus pada pekerjaan atau hal apapun yang sedang kita kerjakan. Ketiga, kemampuan berempati. Latihan kesadaran penuh dapat mengembangkan kapasitas kita untuk memahami sudut pandang orang lain. Kita belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda melalui pengembangan rasa empati dan kasih sayang. Besarnya rasa kasih sayang untuk diri sendiri dan untuk orang lain akan memperbesar peluang kita untuk memiliki relasi sosial yang lebih sehat dan kuat dengan orang lain. Keempat,
menumbuhkan resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi tantangan atau masalah. Saat menghadapi tantangan atau masalah, berhentilah sejenak. Sadari bagaimana kondisi saya saat ini. Apa saja sumber daya yang saya miliki? Siapa saja sumber daya yang saya miliki? Serta apa saja yang dapat saya lakukan dalam situasi ini dengan sikap yang terbuka dan welas asih. Kesadaran ini hanya bisa dicapai jika kita tenang, tidak panik, atau terburu-buru. Setelah itu, barulah kita dapat memilih respon yang tepat dalam menyikapi situasi tersebut. Terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Latihan berkesadaran penuh dapat berdampak positif bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosial. Ini juga membantu kita dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Latihan berkesadaran penuh memperkuat fungsi area prefrontal cortex pada otak yang berkaitan dengan pusat belajar dan pengambilan keputusan yang berperan besar dalam perilaku dan tindakan kita. Jika kita menerapkan pendekatan berkesadaran penuh dalam proses pembelajaran sepanjang hari di sekolah, kita dapat menumbuhkan berbagai kompetensi sosial emosional baik untuk diri sendiri maupun untuk murid-murid kita. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan untuk mengenali diri, mengelola diri untuk mencapai tujuan-tujuan positif, menempatkan diri secara empatik, membangun relasi yang sehat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain, lingkungannya, hingga dunia. Demikian paparan singkat mengenai penerapan pendekatan berkesadaran penuh dalam mengembangkan kompetensi sosial dan emosional murid-murid di sekolah. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, salam berkesadaran penuh.